Firman Tuhan hari ini melanjutkan khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sahat berkaitan dengan kisah para rasul pasal yang kedua. Minggu yang lalu Pak Sahat menyampaikan khotbah mengenai pertobatan dan baptisan, dan beliau mengatakan ini adalah satu paket, dan saya melanjutkan dengan lanjutan kisah para rasul pasal 2 ini, ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Roy 41 sampai dengan 47, dengan tema yang dipilih oleh atau ditetapkan oleh Pak Haryanto mengenai kelahiran gereja Tuhan, the birth of God's church. Dan untuk lebih menghayati ayat ini, dan karena sebagian kita mungkin lebih fasih berbahasa Inggris seperti my brother Mario, maka saya akan bacakan ayat yang ada di dalam bahasa Inggris. Ya, the fellowship of the believers. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by apostles. And all the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in the barn, in their homes, and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, slide. Tema kita adalah kelahiran gereja Tuhan, the birth of God's church. Dan kalau kita melihat, gereja adalah institusi kedua yang didirikan Tuhan setelah keluarga. The church is the second institution that God built after family. Di dalam karya Tuhan sebelum kedatangan atau kelahiran Yesus, maka Allah Bapa menciptakan keluarga, Adam, Hawa, kemudian anak-anak dan cucu. Minggu depan kita akan merayakan Mother's Day, ya, jangan lupa. Itu keluarga adalah institusi yang pertama. The family is the first institution. Kemudian setelah Kristus lahir dan kemudian berkarya melayani, Kristus kemudian berkata kepada Petrus, pernah dalam Matius pasal 16, engkau adalah Petrus, you are Peter, the rock, I will build my church upon you. Aku akan mendirikan gerejaku. Nah, dari situ kemudian kita tahu Petrus di dalam kisah para rasul berkhotbah. Di dalam kisah rasul Petrus berkhotbah, dan minggu lalu kita sudah dengar khotbahnya dengan berapi-api. Dan banyak orang bertobat, sekitar 3.000 laki-laki, dan kemudian orang-orang itu memberi diri mereka dibaptis, dan kemudian terjadilah gereja yang pertama. Kisah para rasul 42, catatan kelahiran gereja Tuhan. Di Acts yang chapter 2 record the church the birth of God's church, the birthday of God's church. Sayang tidak ada yang menyanyikan lagu Happy Birthday. No one has Happy Birthday to the first church. Kalau kita gereja lahir Desember tanggal 11 ya Pak, atau tanggal rencananya tanggal 4, tapi kemudian dimajukan tanggal 11 Desember. Jadi gereja adalah institusi kedua yang didirikan oleh Allah melalui Kristus dengan memakai Petrus. The church is second institution built by Jesus through Peter by his word. Dan ini semua kita tahu bukan karya dari Petrus. Maka salah kalau kita bilang Petrus yang menjadi pembangun atau yang melahirkan gereja. Yang melahirkan gereja itu adalah Kristus yang menetapkan, tetapi melalui Roh Kudus, sama seperti waktu
Maria mengandung Kristus, Roh Kudus yang membuahi. Ini juga adalah karya dari Roh Kudus. The church is the work of the Holy Spirit. Kita jangan salah, misalnya ada orang bilang baru seorang ibu melahirkan, karena minggu depan hari ibu ya, saya jadi ingat ibu saya. Waktu ibu saya melahirkan, orang biasa bertanya, dokter siapa yang melahirkan? Atau bidan siapa? Who is the doctor? Jadi orang yang melahirkan siapa? Mama saya, bukannya dokter. Tapi orang bilang atau bidan. Mama saya memang bidan, dia profesinya. My mother is a housemaid. Sorry, bidan apa Pak? Ya, my mother, saya bukan pembantu housemaid. Mama saya adalah bidan. Ya. Waktu dia melahirkan, when my mother give birth, not the doctor, but my mom who give birth to me. Sama seperti di gereja. Waktu gereja lahir, Petrus memang berkhotbah, kemudian membaptiskan 3.000 orang. Tetapi yang melahirkan adalah Tuhan melalui Roh Kudus yang memakai Petrus, menggerakkan Petrus untuk berkhotbah. Oke? Jadi kita jelas pertama. Nah, prosesnya adalah how is the process? Bagaimana proses kelahiran? The process of the birth of God's church. Yang pertama, Roh Kudus mengurapi Petrus untuk memberitakan Injil. Betul? Itu ada saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Kemudian after the Holy Spirit anointed Peter to preach the gospel, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. 3,000 people repented and be baptized. Kita ini ya, mungkin zaman itu nggak ada kalkulator atau quick count ya. Jadi kira-kira 3.000 orang. Ada orang bilang sekarang beda dengan dulu. Roh Kudusnya sama, tapi orangnya yang beda. Kenapa? Dulu 1 Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sekarang 1 Robi Monica berkhotbah, nggak ada 1 yang bertobat. Lalu ada yang lebih pesimis lagi, 3.000 pendeta berkhotbah, nggak ada 1 yang bertobat. Salahnya di mana? Nah, mari kita introspeksi diri. Ya, jangan saling menyalahkan. Tapi pengkhotbah ini kurang bagus, pendeta ini. Setiap orang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan kedaulatan serta talentanya. Tetapi orang bertobat itu bukan karya Petrus, bisa 3.000 itu Tuhan Yesus, Roh Kudus. Sama juga kalau ada pendeta, ya. Saya baru dikirimin satu video yang mengatakan ada orang bertobat karena karya seorang hamba Tuhan. Padahal yang benar adalah hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan seperti Petrus untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan, sehingga orang bertobat, 3.000 bertobat dan kemudian dibaptis. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang menjadi catatan, yang menjadi teladan yang harus kita pikirkan. There are some things that we have to look forward. First, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. They devoted to the apostles' teaching. Kedua, mereka bersekutu bersama. They have fellowship together. Ketiga, mereka memecahkan roti dan berdoa. They break bread and pray together. Yang berikutnya, mereka memuji Tuhan bersama. They praise God together, praising God together. Dan yang berikutnya terakhir, dan Tuhan menambah jumlah mereka. God added their number. Dikatakan sudah every day. Slide. Nah, saya melihat gereja pertama atau the first church itu adalah gereja yang ideal. Dari tadi catatan yang coba balik lagi bisa Pak?
From this proses kita melihat catatan yang menunjukkan bahwa gereja ini adalah gereja yang ideal. This is the very ideal church. Right, gitu. Nah, kembali ke sana. Ya, gereja pertama adalah gereja yang ideal. The first church is the ideal church. Yang kedua, gereja ini adalah gereja yang sehat. This is also the healthy church. Dan yang ketiga, karena gereja ini ideal dan gereja ini sehat, maka gereja ini bertumbuh juga dengan baik. Because this church is ideal and healthy, maka this church grow. Grow-nya bukan hanya secara jumlah. Sekarang banyak gereja yang berkembang. Kita juga berkembang, ya. Cuma masih kuncup. Belum banyak. Itu jumlah. Tetapi yang lebih penting, berkembang secara kuantitas dan juga secara kualitas kerohaniannya. Ini lebih penting. Bahaya kalau gereja besar, banyak jumlahnya, tetapi rohaninya tidak sesuai, tidak berjalan sejajar dengan perkembangan dari jumlahnya. Sebaliknya, kasihan juga kalau gereja enggak berkembang, tapi orang-orangnya semua rohaninya baik. Tapi saya yakin kalau orang-orang rohani baik seperti gereja pertama, gereja ini akan bertumbuh. Amin. Kalau kita punya kualitas rohani yang seperti gereja yang pertama, memang mula-mula sedikit, nggak langsung mulai 3.000, tetapi kita pasti akan berkembang, akan bertambah, dan yang menambahkan adalah Tuhan. Itu sebabnya maka gereja ini pun gereja yang tidak kekurangan, gereja yang mencukupi dirinya sendiri. Nggak perlu minta bantuan, nggak perlu minta sumbangan, nggak perlu ngemis-ngemis atau kadang-kadang intimidasi jemaat. Kalau kamu nggak berikan persembahan, nanti Tuhan kutuk, bisnismu bangkrut, anakmu sakit, kena kanker. Kalau kita gereja yang ideal, gereja yang sehat, akan bertumbuh dan tidak akan berkekurangan. Tuhan akan mencukupi. Amin. Baik, slide. Nah, bagaimana dengan GGIC? How about us here in Grace of God Indonesian Church? Saya senang namanya, Grace of God. By the grace of God. Dan memang betul, minggu lalu juga Pak Saad bilang kan, ini memang benar-benar grace of God. Saya lihat grace of God betul-betul terjadi atau memang menjadi latar belakang berdirinya gereja GGIC, maka namanya benar. Ya. Saya waktu mempersiapkan, saya tanya dan saya tanyakan pertanyaan ini kepada. I have a question and I ask you as GGIC member. Apakah kita sudah seperti gereja mula-mula yang ideal di Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47 tadi, atau belum? Yang bilang sudah siapa? Who said yes, we are? Saya kira Bu Vera mau angkat tangan, dia cuma ngusapin pipinya. Siapa yang bilang belum? Kamu dengerin khotbah saya enggak? Emang ada pendeta bilang, orang kalau males jemaat, tapi bukan di sini, di sana. Ditanya apa juga nggak mau jawab. Disuruh angkat tangan apalagi jawab aja males, angkat tangan kan berat. Apakah kita do we already like the first church or not yet? Sekarang saya tanya, pasti mesti jawab, Ibu Kathy. Yes?
Sudah? Started to. Ya? Started to. Nah, ini jawaban wanita memang diplomatis. Waktu Papuhan tanya Ibu Kathy, "Do you love me and will you marry me?" You jawab apa? Started. Ya? Belum. Ya, ini belum. Ya begitu dong, jawab, jangan takut. Masa sama saya takut? Kita baru 60 jumlahnya. Iya, belum 3.000 ya. Iya kan? Saya nggak bela, nggak dukung. Tapi kalau menurut saya, kita already but not yet. Ya. Jadi dua-dua benar. Makanya lu semua pada nggak jawab tadi kan, karena jawabnya bingung kan. Nggak bisa dijawab dengan hitam putih yes or no. Nggak bisa dijawab dengan sudah atau belum. Kita kalau mau lihat secara ini sudah. Nah, cek lagi coba tadi. Yang tadi 6 atau 7. Nah ini. Ya. Kita bertekun dalam pengajaran para rasul. Are we devoted to the teaching of the apostles? Yes. Ini Alkitab. Kan perjanjian baru khususnya itu perjanjian. Bertekun ya setiap minggu, tiap Sabtu atau tiap hari kita baca, baik melalui ini atau melalui orang kirim. Sekarang kan medsos banyak banget kirim-kirim renungan. Saya ada satu teman selalu forward renungan atau ini. Nggak apa-apa sih, bagus. Saya nggak tahu dia udah baca atau dia udah dengar belum. Ya. Yang kedua, apakah kita sudah bersekutu? Apa kita have fellowship together? Do we? Yes. Yes. Apakah kita memecahkan roti dan berdoa? Yes. Yes. Hari ini saya hampir salah karena Pak Herman sudah susah-susah bikin liturgi. Saya baca, ada perjamuan kudus. Nah, dia lupa pakai template, dia lupa hapus perjamuan kudusnya. Saya kan orang yang taat pada elders, pada pendeta. Gue kan cuma disuruh gantiin melayani. Ya sudah, saya langsung tanya, ini besok perjamuan kudus siapa yang siapin? Padahal saya udah tahu memang Pak Haryanto udah atur tanggal 2 Juni itu perjamuan kudus. Tapi ini Pak Herman kan besan gua, leaders juga. Kalau dia suruh ini, dia jawabnya nggak tahu. Wah, lu gimana? Ya udahlah, kalau saya tahu siapa yang siapin. Kalau saya mesti siapin nggak apa-apa lah. Saya nyiapin perjamuan kudus sama istri saya, emang sekalian udah dapat tugas siapin makan siangnya sekalian aja dah ya gitu. Ya, ngomong-ngomong istri saya nih yang masak ya, jangan bilang nggak enak ya. Tuh, dia baru masuk tuh. Dia habis masak nasi karena nggak bisa masak tadi jam 12 dipakai di takut. Ya, dia ini ya. Kembali. Itu perjamuan kudus bukan hari ini, nanti tanggal 2. Pak Herman template saya yang salah baca atau lihat, main langsung ini aja kan. Nah akhirnya udah beres itu, udah dilihat hari ini kita nggak ada perjamuan kudus, nanti tanggal 2 ya. Kembali ke ini, kita mau memecah roti ya perjamuan itu, atau zaman itu bukan perjamuan kudus seperti yang the last supper, tapi memecahkan roti itu khususnya makan bersama, khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang kurang atau yang tidak bisa makan atau yang miskin atau kelaparan sampai nggak bisa makan, sambil berdoa. Memecahkan roti di rumah, kalau di break, kalau baca di rumah masing-masing dibagi ya. Bahkan ada catatan bukan cuma roti, mereka mau berbagi di dalam barang, pakaian dijual atau apa yang untuk mencukupi atau diberikan kepada yang tidak mampu. Saya lihat satu podcast, ada seorang namanya Babon, pakai namanya Babon, diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Ya, saya sangat terharu karena dia melayani di Irian di Papua.
Dan dia bilang orang Papua itu dikasih daging nggak tahu kalau ada lembu. Seumur hidup mereka nggak tahu di tempat yang dia layani itu ada sapi. Bilangnya babi besar. Wah haram itu dong. Kalau ini dikasih daging sapi, nggak pernah rasakan. Oh enak bener makan daging. Nggak tahu kalau selama hidup mereka nggak tahu kalau ada binatang yang namanya sapi dan rasanya enak dagingnya. Karena miskinnya dan terpencilnya. Tapi dia mulai saya baru. Nah ini terjadi pada jemaat yang pertama. Mereka mencari roti dan menjual semuanya. Dan mereka memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan nggak? Oh iya dong. Apalagi saya paling senang memuji Tuhan bersama-sama. Makanya hari ini kemarin latihan sama Pak Afu dan Ibu Suyan. Senang saya bisa ikut latihan nyanyi. Dan beberapa lagunya yang paling saya suka itu yang tadi lagu Majesty dan yang nanti lagu terakhir kita nyanyiin. Itu saya suka. Dan kalau kita nyanyi, saya suka juga nyanyi solo karena lagunya sangat bagus. Terima kasih Pak Afu. Ya, kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Yes. Lalu Tuhan menambah enggak jumlah kita? Nah ini yang masih yang saya tahu ada yang nambah, tapi ada yang kurang juga. Ya. Ada yang datang tapi pergi dan seperti lagunya Minggu Setelah Itu, pergi tidak kembali, bukan pergi untuk kembali, pergi tak pernah kembali. Ya, ada yang tidak datang lagi, ada yang mau datang tapi nggak tahu kenapa masih menunda-nunda. Nah ini yang mungkin belum. Tapi Tuhan tambah kok. Misalnya Timo itu tambah. Kalau kita lihat tadi ada mujizat. Itu bagi saya kedatangan si Timo itu mujizat. Orang Jerman dari datang ke Australia, kok bisa datang ke gereja kita gitu kan. Tapi sekarang lagi sakit, lagi patah kaki jadi. Oke, slide berikutnya lagi. Sudah belum? Already but not yet. Sudah tapi belum. Sedang menuju yes. Ini gereja GCIC. Mau nggak? Ini kalau jawab belum tadi ya. Kita mau nggak? Nah saya tanya dulu, mau nggak? Tuh, manggut-manggut tuh besan saya tuh ya, leadersnya. Pak Rai mau ya Pak ya? Mau Pak. Oh angkat tangan 5 lagi dia kan. Yang lain nggak mau. Mau. Hah? Mau Pak. Cuman takut nanti abis ini Bapak tanya mau persembahan berapa. Nah itu saya nggak. Do you want to be like the first of church, the first church or not? Mau dong harusnya. Orang normal itu mau gereja itu. Apalagi Pak Haryanto, dia pasti mau ketemu. Cuma memang bagaimana caranya? How? We are here. We want to get there. But how? Bagaimana caranya? Nah ini caranya. Slide terakhir. Kita mau melihat gereja yang bertumbuh dengan baik. The marks of a well-grown church. Yang pertama, mereka beribadah bersama-sama. They worship together. Oke. Terus kedua, mereka bersaksi memberitakan Injil bersama. They evangelize together. Yang ketiga, mereka bertekun mempelajari firman Tuhan bersama. They learn God's word together. Keempat, mereka saling memperhatikan satu sama lain dalam kasih. They take good care of each other in love. Ini semua tadi summary dari ayat yang kita udah baca, yang Pak Roy bacakan. Yang kelima, mereka giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Go right on working. Yang keenam terakhir, mereka tinggalkan khawatir dan tidak manja dan tidak ngambek. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang bukan di gereja ini. They get rid of worry and whining.
Ini yang terjadi. Sekali lagi saya bacakan di dalam bahasa Inggris. They worship together. They evangelize together. They learn the God's word together. They take good care of each other in love. They go right on working. And they get rid of worry and whining. Kalau saudara slide berikutnya. Kalau huruf pertama dalam bahasa Inggris dari slide 7 tadi, yang pertama 1 sampai 6 dijadikan 1. If we take every first letter in the previous slide together, we have this. Well, go, balik. Ya, ini yang pertama, bukan yang ini, yang tadi, Pak. Nah, harusnya ini kalau kita lihat ya, worship together. Huruf pertamanya apa? W. Evangelize together, huruf pertamanya apa? E. W-E. Learning God's word, L. Yang ini kasihannya aku, ya. Emosinya tulisnya ini love each other. Jadi L depannya, ya. Kalau mau ini saya lupa masukin L, love each other. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sudah lihat G-O-R-O-N. Apa? Grow. Ya, ini yang positifnya. Go right on working. Working itu artinya melayani, bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jangan malas. Yang terakhir, get rid of worry and whining. Tinggalkan segala khawatir dan ngambek-ngambek gitu ya, merengek-rengek, manja ya. Pak Wanto tahu yang saya maksud ya. Dia nggak senang orang yang suka manja-manja kecuali istrinya. Ya, slide. If we take this first letter, maka we have this, well grown. Are you want to be a well grown church? Kita mau jadi well grown church? Slide berikutnya. Nah, ya habis saya ikut Pak Sahat. Enak kan? Khotbah cepat aja selesai. Yang penting habis ini kerjakan, makan sudah siap, istriku udah balik untuk masak nasi tadi. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa.